indahnya rindu. Oke, sekarang kita mulai ya teman-teman ibadah sekolah minggunya. Kakak mau ngajak satu orang untuk berdoa memulai ibadah, memulai sekolah minggu ya. Iya. Ayo. Teman, ayo kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Tolong berkati supaya Kak Arif bisa mengajar kita semua dengan baik. Tolong berkati untuk kakak-kakak semua supaya bisa mengajar kita dengan baik juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman. Sekarang bulan Desember. Bulan apa ya ini? Natal, betul. Teman-teman suka cita enggak? Iya dong, sukacita Iya ya. loh, pasti. Dunia suka cita enggak? Enggak, kan ada pandemi, corona. Kak. Kan ada pandemi, Kak. Iya. Iya, betul. Dunia sedang berduka, tapi ada kabar baiknya. Tuhan Yesus sudah lahir, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, untuk tolong kita, sehingga dunia bisa bersuka-cita lagi. Apalagi kita dalam Tuhan, pasti diberi kekuatan lebih lagi. Ya, teman-teman, kakak minta teman-teman yang bisa buka kameranya dibuka, kita hormati Tuhan Yesus. Yuk, kita nyanyi buat Tuhan, kita berikan yang terbaik tuh buat Tuhan Yesus. Kecuali kalau kameranya rusak, oke. Tapi kakak minta hargai Tuhan. Yuk, kita hargai kehadiran Roh Kudus, kita sembah Tuhan dengan baik, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Karena hari ini hari sukacita, bulan sukacita. Yesus sudah lahir ke dunia untuk kita semua. Iya, masih nge-lag. Apa kita nyanyi sama-sama? Nah, hai dunia, gembiralah. Tahu lagunya toh? Dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama
bersyukur. Bersama tangannya mana? Bersama bersyukur. Sekali lagi, bersama bersyukur. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kita harus penuh semangat, penuh sukacita, bersyukur karena Tuhan Yesus itu mau turun ke dunia buat kita semua loh. Soalnya Tuhan Yesus sayang sekali buat kita semua. Oke. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke firman Tuhan, kita mau sama-sama ngelihat dulu ya. Hari ini ada satu tokoh yang kita semua akan sama-sama mengerti ya. Karena di bulan Natal, di bulan Desember, bulan-bulan Natal itu tokoh ini ya boleh dibilang sering muncul juga gitu ya. Oke, yuk kita sama-sama ngelihat ya. Oke, setiap minggu pertama akan ada Bible Fact ya teman-teman. Hari ini Bible Fact-nya akan mengupas sedikit ya tokoh yang namanya seperti profilnya kakak di ini, background Zoom-nya kakak. Herodes Agung. Ya, raja yang baik hati apa enggak ya sebenarnya ya? Yuk kita mau lihat ya. Iya, itu pertanyaannya. Herodes baik hati apa enggak? Ya, oke. Herodes ini ya teman-teman, itu lahirnya tahun 73 sebelum Masehi. Terus dia wafat 4 sebelum Masehi. Oh, lama juga ya. Berapa Kak? Apa namanya Herodes meninggalnya? Ya ini dikurangin aja. 73 dikurangi 4 berarti 69 ya, usia 69 Raja Herodes wafat. Ya, oke. Kita ke slide selanjutnya ya. Herodes Agung itu disebutkan namanya Herodes itu disebutkan namanya Herodes Agung, teman-teman ya. Jadi Herodes ini anak dari bapak Antipater ya. Antipater itu berasal dari bangsa Edom. Kalian kalau dengar Edom itu nenek moyangnya Edom itu siapa? Ayo. Edom. Iya, bener ya. Jadi Herodes ini keturunannya Esau ya. Kemudian ibunya Herodes ini berasal dari bangsa Arab. Ya, jadi Herodes ini boleh dibilang Herodes ini juga keturunan orang Arab, teman-teman ya. Kemudian karena bapaknya dari Edom, Herodes ini dikenal sebagai keturunan Esau, yaitu orang Edom. Ya, oke, kita ke slide selanjutnya ya. Nah, ini teman-teman. Jadi pada mulanya itu Herodes itu wali negeri wilayah Galilea. Wali negeri itu kalau sekarang boleh dibilang gubernur, ya, gubernurnya Galilea. Nah, Herodes ini punya kepandaian, teman-teman. Jadi Herodes ini sama papanya Antipater itu. Herodes ini dikasih tugas Herodes, yaitu memungut pajak dari orang Yahudi untuk dikasihkan kepada pemerintah Romawi. Karena memang Bapak Antipater itu dekat dengan penguasa Romawi. Jadi anaknya yang disuruh pungut pajak. Dan Herodes berhasil, teman-teman ya, memungut pajak dari orang-orang bangsanya sendiri. Nah, pada tahun 37 sebelum Masehi, pemerintah Romawi ini mengangkat Herodes jadi raja, ya. Jadi raja untuk wilayah Yudea saja, ya. Jadi di wilayah Yerusalem, ya. Nah, ini teman-teman, ini yang kakak juga waktu belajar, kakak juga baru tahu, teman-teman, ya. Ternyata Herodes itu raja yang punya penyakit jiwa, namanya paranoid. Paranoid itu penyakit jiwa yang orang itu bisa takut-takut sendiri. Kayak Stalin. Iya. Stalin. Nah, kayak Stalin ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi dia itu bisa ketakutan sendiri. Kemudian Herodes ini nggak mudah percaya kepada orang lain. Bahkan sejarah mencatat, teman-teman. Karena dia ini punya penyakit paranoid, istrinya dia ini tega loh dihabisi nyawanya. Bahkan mertua serta anak-anaknya tuh dibunuh sama dia. Karena apa? Karena dia takut kalau anak-anaknya itu bakal menggulingkan dia dari kedudukan jadi raja. Nah, tapi teman-teman, ternyata Herodes ini punya karya yang luar biasa ya selama ia memerintah. Jadi ada 4, kakak kasih 4 aja ya, karya yang luar biasa yang dihasilkan oleh Herodes Agung.
Yang pertama, dia membangun kota-kota di negara asing. Salah satunya adalah kota Athena. Kalian kalau tahu Athena ini ada di negara mana ya? Ada yang tahu nggak? Athena ini di negara mana? Yunani. Yunani, benar ya. Karena Yunani itu dulu adalah pusat filsafat. Jadi Herodes ini boleh dibilang dia belajar juga dari filsafat-filsafat Yunani. Makanya dia membangun kota Yunani ya. Kemudian kota Samaria dan menamai kota tersebut menjadi Sebasta. Jadi kota Samaria ini dibangun juga sama Herodes ya. Kemudian Herodes juga membangun Kaisarea. Kalau ini sudah nggak kaget ya, karena Herodes ini sangat berhutang budi kepada pemerintah Romawi, teman-teman ya. Jadi dia membangun Kaisarea. Kemudian yang kakak juga terkejut dan baru tahu, teman-teman. Bait suci zaman Tuhan Yesus itu direnovasi sama Herodes. Karena Herodes ini melihat bait suci di zamannya dia itu semula kecil. Kalian kalau masih ingat bait suci kedua itu dibangun sama siapa ya? Di Perjanjian Lama kemarin waktu kita belajar sama siapa ya? Salomo. Bukan. Romo. Bukan. Karena Daud tidak bisa. Bukan. Yang pulang dari pembuangan. Bapak siapa itu ya? Bapak Salomo. Serubabel ya, Bapak Serubabel. Bapak Serubabel itu membangun bait suci kedua bersama dengan Nehemia. Terus ada Esra juga. Jadi Bapak Serubabel itu membangun bait suci kedua tapi kecil. Nah, direnovasi sama Herodes, teman-teman. Bahkan renovasinya tuh luar biasa. Lebih besar dari bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Dan itu terjadi di tahun 19 sebelum Masehi. Nah, kenapa Herodes ini kok mau repot-repot ya, dia bikin bait suci yang besar? Karena Herodes ini kan dari bangsa Edom. Dia nggak disukai sama orang-orang Yahudi. Supaya memikat hatinya bangsa Yahudi, dia bangun bait suci. Jadi Tuhan Yesus pada waktu ada di dunia, Tuhan Yesus itu sempat mengajar di bait sucinya Herodes yang besar itu, teman-teman ya. Oke, nanti akan dilanjutkan di firman Tuhan hari ini tentang Herodes ya. Sekian Bible Fact, kita ketemu lagi di Bible Fact berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kak Christine. Oke, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang Herodes. Herodes itu nanti menyembah Tuhan Yesus enggak? Menyembah Yesus enggak? Enggak. Iya. Apa yang dia lakukan nanti? Dia membangun bait suci. Membunuh Tuhan Yesus pas bayi maksudnya. Membunuh bayi-bayi nanti ya. Nanti ceritanya di firman Tuhan. Nah, kalau Herodes itu tidak menyembah Tuhan, kalau kita di sini harus menyembah Tuhan Yesus enggak? Harus. Harus dong, karena kita ciptaannya, kita pilihannya, kita anak-anaknya. Beri persembahan, nyanyian syukur yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita sembah Dia ya. Dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah tiba di bulan Desember, bulan yang penuh sukacita, bulan kemenangan, karena Allah sendiri turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Kami akan berikan sembah syukur kami akan tinggikan nama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar kuasa Tuhan, urapan-Mu turun atas setiap kami, menjamah kami Tuhan. Berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman, urapi mulut dan bibirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar. Ada yang salah kelas sih. Apa? Ada yang salah kelas. Oh, ada yang salah kelas siapa? Kak Vina pindah. Oh, sudah Kak Vina. Oke, hari ini kita akan bicara tentang judulnya hari ini tuh Kristen Panik. Coba. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Kenapa sih Kak judulnya Kristen Panik gitu? Yuk kita langsung aja. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Arif di Bible Fact tadi ya. Firmannya tokoh agama, tokoh Alkitab saat ini kita mau belajar tentang siapa teman-teman? Tadi ngomongin tentang siapa? Di Bible Fact-nya itu loh, tentang siapa? Herodes Ayo. Agung, Kak. Siapa? Herodes Agung. Great. Siapa tadi yang jawab? Michelle Aime, Kak. Oke, thank you Misha Aimi. Yes. Ini kurang lebih patungnya yang Herodes Agung seperti ini. Kenapa ada Herodes Agung? Karena setelah Herodes Agung itu kan ada Herodes yang kayak penggantinya gitu, Herodes kedua dan sebagainya. Kenapa disebut Herodes Agung juga sudah dijelaskan tadi enggak ya? Maksudnya dijelaskan tadi ya bahwa karena dia yang pertama gitu kan. Nah, patung gambar yang di depan Kak Dina, Kak Dina belum pernah dan nggak ketemu sih sama Herodes Agungnya. Tapi ini yang ada Kak Dina temuin patung ini yang ada di sana ya. Seperti inilah kurang lebih wajahnya Herodes Agung. Kak Dina nggak akan jelasin yang ini karena tadi sudah dijelaskan sama Kak Arif. Sedikit tadi kenapa yang dibilang kenapa Kristen panik sih Kak Dina? Kristen panik itu kita coba buka di Matius 2 ayat 3 ya kan? Mungkin bisa dibacakan. Kesya boleh deh, yang baru bergabung Kesya bisa minta tolong baca Matius 2 ayat 3 sayang. Siapa ini? Kesya, ya boleh dibacain. Bacain sayang. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, terkejut gitu kan. Kalau orang terkejut itu kan yang
Udah yang, aduh gimana? Terkejut bukan yang, oh oke. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi kalau udah terkejut tuh habis itu ada tuh begitu dengar mendengar berita sesuatu yang mengejutkan. Nah, kemudian tuh kayak ada refleks lagi apa ya yang harus sikap apa sih yang harus dilakukan? Misalkan nih kalian dapat berita di sekolah, misalkan PTM nih atau misalkan online pun sekalipun. Sekarang zamannya online mungkin ada yang PTM. Oke, guru ngomong hari ini ada ujian dadakan. Terkejut kan? Mungkin itu yang dilakukan Herodes. Pilihannya dua, tetap stay cool. Oke, tenang, aku kan belajar, nggak apa-apa, santai aja walaupun ada tugas mendadak, ada ujian mendadak. Atau panik, aduh ujian, gimana nih? Aduh aku ulangan gimana, siap nih, kayak gitu-gitu. Nah bayangin kalau Herodes ini paniknya terhadap apa sih? Nah tadi disebutin Kak Arif juga, dia itu kayak punya sifat paranoid, di mana paranoid itu ketakutan berlebih pada satu hal. Ya, kalau sebenarnya itu kayak sikap mental gitu loh, sikap mental untuk menyikapi sesuatu. Misalkan ada orang yang parno, pernah dengar kan disingkat sekarang tuh parno. Kamu jangan parno sama ini dong, jangan parno sama ini dong. Nah, parno itu singkatan sebenarnya dari paranoid, ketakutan yang berlebih lah istilahnya. Nah, Herodes ini seorang paranoid karena pernah membunuh istrinya. Maryam, tadi udah dijelasin ya, Maryam itu bahkan ibu mertuanya Alexandra Makabe ini ibunya Maryam tadi ya. Terus serta anak-anaknya Alexander, Aristobulus, Antipater II. Dia ada ketakutan tersendiri. Kenapa? Karena dia juga merasa, waduh, yang Kak Dina pernah search, Maryam ini dianggap melakukan hal yang tidak benar sebagai istri. Terus kalau yang yang lain-lain mungkin dianggap, waduh, akan menggoncang aku atau akan memberontak aku, mengambil kedudukanku sebagai raja. Jadi makanya dia mau bunuh kayak gitu. Jadi yang dia lakukan ini strategi yang dia lakukan itu sebenarnya dia karena ketakutan bahwa kedudukannya ini akan diambil orang, kurang lebih seperti itu. Herodes berpihak pada kekaisaran Romawi, bukan pada bangsa Yahudi. Kedatangan orang Majus dari timur dianggap sebagai cara untuk menyingkirkannya dan menggantikannya dengan raja yang baru, di mana kita sama-sama dengar dan selalu dengar waktu kalian kecil ya sampai sekarang ya, sering kan dengar Herodes. Seperti apa Herodes? Herodes lah orang yang membuat keputusan perintah bahwa membunuh setiap anak di bawah 2 tahun. Itu sering kita dengar. Kenapa? Mendengar dari orang Majus akan ada seorang raja baru. Yang kita kenal adalah Tuhan Yesus. Keparnoannya ini, keparanoitannya inilah yang membuat keputusan dia itu tadi membunuh semua anak di bawah 2 tahun. Dan dia itu sebenarnya hanya berpihak pada Romawi. Kalau dia melakukan sebuah kebaikan itu sebenarnya hanya kamuflase. Contoh, Kak Dina pernah dengar juga, pernah baca juga bahwa dia sampai membuat adiknya itu, Kak Dina itu lupaan nama ya. Jadi maaf kalau kadang sama kalian juga agak lupa gitu. Itu dibuat dia itu menjadi nabi, imam. Karena apa? Dia mikir, waduh kalau nggak tak jadiin imam besar, nanti bisa-bisa dia yang jadi raja gantiin aku. Jadi dia punya strategi apapun yang kelihatannya mungkin baik, tapi pada dasarnya itu hanya untuk melindungi dirinya menjadi sebuah raja, seorang raja terus gitu loh. Ya, Herodes merasa terancam kedudukannya dari dukungan para pemimpin politik dan religius di Yerusalem, karena sebelumnya ya sangat dipuja karena yang merenovasi Bait Allah menjadi sangat megah, melebihi Bait Allah yang pernah dibangun oleh Raja Salomo. Itu tadi yang seperti Kak Dina jelasin sebelumnya ya, yang dia lakukan apapun itu pada dasarnya hanya untuk melindungi dirinya sendiri gitu. Kalau yang Komsel sebelumnya ya, bukan sebelumnya, Komsel kemarin, kalian yang ikut Komsel pasti tahu tentang memberi sebelumnya tanpa pamrih. Nah, kalau Herodes ini ada pamrihnya, yaitu sebenarnya hanya untuk melindungi dia, untuk bisa gimana caranya deh, biar aku tetap aman jadi raja, kayak gitu.
Oke, lah latar belakang apa sih yang bisa kita pelajari, itu kan? Satu, teman-teman kalau kita ini di apa ya untuk kehidupan sehari-hari kita sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang kita bisa pelajari dari Herodes ini? Yaitu satu, sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk hidup kita. Kalau yang namanya takut itu manusiawi ya, tapi namun ketakutan kita itu harus membuat kita lebih bergantung pada Tuhan, jangan bergantung pada manusia, gitu loh. Kak, aku tuh khawatir Kak, nanti kalau apa, aku nggak bayar SPP besok gimana ya? Karena pandemi kemarin mama papaku ini jadinya apa namanya jualannya berkurang Kak, atau ada yang dikeluarin kerjaan PHK, ada yang mungkin kesulitan ini itu. Kak Dina paham ya, ada ketakutan-ketakutan itu, tapi akhirnya mencuri, akhirnya kayak membuat cheating-cheating atau hal-hal yang tidak baik lainnya. Sebenarnya itu tidak perlu kita lakukan atau khawatirin kalau kita tahu sifat Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Banyak kan ayat-ayat yang sudah mengatakan bahwa apa burung udara aja dia pelihara, ya toh tuh burung aja nggak ngapa-ngapain tuh, cuman terbang ke sana kemari gitu kan. Dia pelihara bunga bakung segala macam, banyak ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa aku tuh akan memelihara kamu gitu loh. Tuhan Yesus itu akan memelihara kita semua. Ya, menyediakan yang terbaik. Yang terbaik loh ya, bukan Tuhan memberi aja. No, Tuhan itu kalau sudah ngasih itu pasti yang terbaik. Tapi beneran ya Kak Dina, kok sekarang aku kayak ngerasa aduh gimana. Itu tadi ketakutan manusiawi, itu manusiawi, tapi jangan terus-terusan ketakutan. Kalau sudah merasa kayak ketakutan, khawatir, aduh aku gimana ya, besok ujiannya bisa nggak ya, aduh gimana ya mama papaku, aduh gimana ya, udah langsung apa, tenangkan hati kalian, kalian berdoa, minta hikmat Tuhan, kemudian apa lagi yang menjadi apa sikap kita, yaitu perbuatan kita. Nggak hanya beriman, oke, aku beriman, aku pasti naik kelas, tapi nggak mau belajar, itu juga salah ya. Yeremia 17 ayat 72, mungkin ada yang bisa cepat dapetin ayatnya dan minta tolong Kak Dina untuk dibacakan. Siapa yang udah dapat? Yeremia 17 ayat 72. Ada yang sudah dapetin? Ayo dicari di Alkitabnya. Kalau sudah dapat bisa langsung unmute. Yuk. Siapa Kak Vina? Belum ada. Belum. Yuk, kalian maksudnya kenapa Kak Dina gini, biar kalian juga belajar apa? Kita buka-buka firman gitu loh. Kak Dina, Yeremia 17 ayat 72 tuh kagak ada. Oh, serius? Paling terakhir mungkin 17 ayat 7 kayaknya. Makanya kalau Kak Dina ingat 17 ayat 7 ayat 7 Yeremia 17 ayat 5, sorry ya, itu jangan apa bergantung pada manusia. Ya, ayat 7. Nah, kalau ayat 7 ya benar, sorry mungkin saya ketik. Tolong Kak Vina dibacain aja Kak Vina yang ayat 7. Oke, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yes, benar. Maaf ya Kak Dina. Makanya Yeremia 17 ayat 7 teman-teman. Itu salah satu favoritnya Kak Dina, bukan favorit sih sebenarnya, tapi merimain Kak Dina itu Yeremia 17 ayat 5. Itu Kak Dina pakai sampai detik ini untuk merimain Kak Dina untuk jangan pernah mengandalkan manusia. Dilanjutkan sampai ke ayat 7 itu. Jadi kalau jangan mengandalkan manusia itu berdosa banget, terkutuk banget. Kita diminta Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Oke? Next. Kedua yang bisa kita pelajari dari Herodes itu adalah kita harus bisa mengapresiasi orang lain yang lebih pandai, lebih bertalenta, karena Tuhan pasti memberikan kepada kita juga kelebihan yang orang lain tidak memilikinya. Artinya apa? Contoh nih, belajar memuji orang lain. Pernah nggak sih kita itu kalau sudah
pasti sering ya kalau ada lomba anything, mungkin ada kalian yang suka main piano, nyanyi, lomba apapun lah. Terus teman kalian yang juara 1 nih, kalian mungkin belum juara atau juaranya cuman juara berapa gitu. Terbesit nggak sih? Ah, dia pasti nyontek. Alah, dia pasti ini. Iyalah, dia gitu. Nah, coba untuk belajar tidak seperti itu. Atau mungkin waktu ini nih, cerdas cermat Betani kemarin. Ah, itu juara 1. Oh, itu juara. Alah, paling juga diajari mama papanya. Ah, pasti ini. Ah, dia kan jadi istilahnya mencari-cari kesalahannya temannya pada saat orang teman kita ini mendapatkan yang lebih baik. Kita tidak bersuka cita untuk mereka. Yang ada kita iri hati, terus kayak malah membuli gitu. Kak Dina dapat laporan, Kak, ini ke waktu aku ini kemarin aku dibully, katanya aku begini begitu. Nah, itu menyedihkan banget ya. Dan sekali lagi Kak Dina bilang, membuli itu jahat loh teman-teman. Itu bisa menyakiti hati teman-teman kita ya. Jadi jangan pernah menjadi pelaku orang yang membuli. Oke. Kemudian belajar untuk memuji orang lain. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan sesuatu yang baik, yuk kita belajar untuk sama-sama bersuka cita untuk dia. Kalaupun kita irinya ke positif. Artinya gimana Kak? Iri kok positif? Jadi irinya tuh gini, Kak Dina juga iri. Misalkan ada punya iri sama teman, tapi yang positif itu gimana? Ya dia itu bagus gitu. Kak Dina ngomong, ih aku tuh iri banget tuh sama kamu, keren banget. Gimana sih caranya? Nah tapi irinya bukan ke negatif, irinya tuh memotivasi kita untuk gimana caranya bisa lebih baik gitu loh. Jangan irinya terus cari kesalahannya dia, ininya dia, jangan. Itu merugikan kita sendiri nanti, percayalah. Berusaha lebih baik saat ada orang yang lebih baik dari kita, seperti yang Kak Dina jelasin tadi kan. Bila kita memberi kelebihan oleh kita diberi kelebihan oleh Tuhan, entah itu kepintaran, entah keterampilan lain, kecakapan, kita ini bisa membaginya ke orang lain tanpa takut tersaingi, ya kan? Dan lebih baik itu kan kita ini bisa belajar memberkati, bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalian tahu nggak tujuan setiap hidup kita, tujuannya Keisha, tujuannya Michelle Aini, tujuannya Nicholas, tujuannya Kak Dina, Kak Vina, semua di sini pada dasarnya adalah menjadi berkat buat orang lain loh. Gimana caranya? Ya anything gitu loh. Terlebih lagi kalau kita itu menjadi berkatnya itu sama apa namanya ya kehidupan sehari-hari yang simpel dengan juga mewartakan Injil. Kak aku nggak bisa ngomong, ya udah nggak usah ngomong, tapi sikap perbuatan kita. Kalau ada teman yang nggak bisa matematika, kamu kan juara 1 ya matematika, kemarin aku nggak bisa ini. Jangan bilang, aku nggak mau ngasih tahu dia, nanti dia pinter lagi. Oh salah loh, saat kalian mengajarin teman kalian, mau berbagi ilmu kalian, itu malah membuat talenta kalian atau kepintaran kalian bertambah. Beneran, nggak akan berkurang. Karena apa? Pada saat kalian sharing ilmu kalian, pertama, kalian semakin terasah ilmunya yang tadi. Kedua, bisa menjadi tambahan talenta kalian. Bisa jadi guru, dosen, atau apapun. Nah, jadi nggak akan berkurang, tapi akan bertambah. Jadi jangan khawatir. Jangan seperti Herodes tadi. Pada saat ada yang lebih baik, wah dia udah panik, wah ini gimana. Akhirnya dia juga mati gitu kan. Akhirnya malah banyak orang yang nggak suka sama dia dan jatuhkan dia. Tapi lihat yang dilakukan Tuhan Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat ada memberi, banyak orang yang lebih lagi mencintai dia. Karena apa? Terberkati. Nggak ada yang iri sama kita untuk jatuhin seperti Herodes tadi. Aduh, aku kok suka ya sama Aime. Aku kok suka ya sama siapa ya? Di sini soalnya Kak Dina ketutup. Sama Lionel, sama Nicholas, sama Vincent. Kenapa ya? Dia itu soalnya pinter gitu loh. Terus baik ya itu. Jadi kalau aku lihat Vincent terus jadi ketua kelas, aku setuju deh. Nah, karena kebaikan kita, kebenarannya kita dilihat orang, itu malah membuat kita ini semakin bertahan. Beda kalau seperti Herodes, aduh Lionel nanti ngalahin aku, aduh Nicholas tak jahatin aja, kalau dia tanya aku nggak mau ngasih tahu, kalau Jaren mau tanya aku
tak buat ini aja. Akhirnya jadinya nggak suka gitu loh. Yang hasil Vincent nih apa sih, pelit ini itu, nggak bagus banget dia jadi ketua kelas, ganti yang lain aja. Nah akhirnya merugikan diri sendiri gitu kan. Vincent jadinya juga nggak tenang, nggak damai gitu. Nah, bisa dibacain Vincent dah tadi yang sudah jadi contoh. Vincent, di layar dibacain Vincent. Tuhan menciptakan kita unik dengan kelebihan dan kekurangan. Sebab itu sebagai anak Tuhan harus terus menjadi pribadi yang rendah hati. Setiap hari Tuhan mempertemukan kita dengan banyak orang yang terus menyempurnakan karakter kita. Amsal 27 ayat 11. BIMK. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Maksudnya gini teman-teman itu. Nah, Vincent itu udah punya kelebihannya sendiri. Jaren punya kelebihannya sendiri. Nicholas punya kelebihannya sendiri. Dan Tuhan itu mempertemukan kalian nantinya. Itu nggak sebuah kebetulan. Ya. Oh, terus ada yang nggak cocok misalkan. Aku ini nggak cocok sama Nicholas. Loh, kenapa? Nicholas itu anaknya atau misalkan yang Nicholas anaknya misalkan pendiam tapi dia pintar matematikanya, sedangkan si Jaren ini anaknya super banget ini. Nah ini berbeda kan, punya kelebihan sendiri-sendiri. Tapi kalau diklopin sebenarnya ini kan nggak cocok sebenarnya, yang satunya pendiam, satunya ceria, dicocokin nih. Lah tapi yang nggak cocok ini sebenarnya malah jadi cocok. Kenapa begitu? Kalau bayangin kalau orang diam ketemu pendiam, diam semua. Akhirnya nggak ada pembicaraan. Karena apa sih? Satu nggak ngomong ya udah aku ya diam. Nah, coba kalau Jaren ketemu sama Nicholas misalkan yang pendiam. Hey Nick, apa kabar kamu? Kemarin lihat ini nggak? Seru ya, gini ya. Nah, si Nicholas, oh ya Jaren kemana? Kita ngobrol. Yang nggak cocok ini jadinya cocok. Ada mungkin sebenarnya ada orang yang boncengno gitu. Ditemuin sama kita. Nah kalau sudah ditemuin sama kita, aduh kak, sama dia itu ya ampun boncengno loh kak, anak itu kak. Kenapa? Iya, dia itu loh kak, ya ampun kak, dia itu ya nyebelin banget, suka ini aku, suka beli aku, suka ini aku. Nah mungkin Tuhan tuh ngajarin kita loh. Vincent yang anaknya diem ketemu nih sama si Lionel yang suka bully. Nah Tuhan mau mungkin ngajarin Vincent untuk belajar memaafkan. Kan marah nih, jengkel. Tapi Tuhan mau ngajarin Vincent, ayo belajar ngampuni ya, maafin ya. Nah, baja menajamkan baja, maksudnya seperti itu. Jadi kadang tuh ditemuin sama orang-orang yang kayak gitu tuh, yang jengkelin kita. Tapi sebenarnya kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, itu menjadi berkat loh buat kita. Kayak contohnya misalkan Kak Dina, orangnya dulu yang kuas gini, ditemuin nih sama orang-orang yang bonceng no. Nah, Tuhan mau Kak Dina baru nyadari prosesnya Kak Dina. Oh kalau nggak ketemu orang-orang ini, Kak Dina mungkin jadi orang yang sombong, mungkin jadi orang yang nggak benar, kayak gitu-gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke. Dan notnya adalah Kak Dina minta tolong Gisel, bisa bacain Gisel. Not merah itu Gisel. Gisel ada nggak sih? Nggak ada. Enggak ada ya? Keluar. Boleh deh kalau gitu Lionel yang tadi udah disebutin Kak Lionel yang Dina. mana? Lionelnya. Nah ini Lionel yang mana ini kok? Oke semua. Yang kayak Tinitun, apa ini gambar kuning ini? Lionel Jakarta ya. Oke, Lionel bacain dong yang merah Lionel buat Kak Dina. Jadi kita jangan panik, jangan takut bersaing, karena Tuhan membuat kita masing-masing untuk kemuliaan namanya. Nah, jangan panik sudah. Kalau ada satu teman kita yang lebih baik, gak usah panik terus sampai akhirnya kayak Herodes bunuh semuanya apa gitu hanya untuk takut kerajaan dia dilengsarkan jadi raja. Nggak perlu, karena Tuhan ini sudah mencetak kita semua itu masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan kita itu semua udah pas ya. Yang biasanya pintar kerjanya cepet biasanya misalkan
agak-agak kurang baiknya itu misalkan di emosinya kurang baik. Orang yang pendiam, baiknya apa? Jadinya kayak sabar. Itu sudah di-match-kan sama Tuhan. Itu yang Kak Dina pelajari kalau secara psikolog ya, apa bahasanya ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau Tuhan tuh menciptakan semuanya tuh positif, negatif, kekurangan dan kelebihan kita itu sudah dikombin sama Tuhan. Jadi kalian jangan khawatir tersaingi dengan si A, si B, si C dan menjadikan kita menjadi pribadi yang tidak baik. Oke, dan ayat hafalan kita, yuk kita sama-sama baca 2 Timotius 1 ayat 7, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, amin, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Ya, jadi itu tadi kalian nggak perlu khawatir kalau mau marah, mau apa, minta Roh Kudus dalam diri kalian seperti yang di ayat ini, itu yang akan membuat kita ini kuat. Kuat dalam apa? Bukan kuat yang strong bisa nunjuk orang, bukan. Kuatnya dalam Tuhan agar kita hidup benar di hadapan Tuhan, seperti itu ya. Tuhan Yesus berkati bangsa kami ini Tuhan Indonesia agar perekonomiannya semakin kembali normal Tuhan, dan semoga COVID ini cepat selesai, dan juga berkati Tuhan Gunung Semeru yang erupsi Tuhan agar warga yang tinggal di sekitar gunung bisa mendapat bantuan dari pemerintah secepatnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Bapak. Kalau sebentar kita mau berdoa untuk kerja dan sekolah yang sudah online ya Bapak. Dan berkati guru-guru, para siswa dan juga kakak yang ngajar di gereja Bapak supaya selalu diingatkan ya Bapak. Juga berkati murid-murid yang akan ikut pelajaran tatap muka secara offline ya Bapak. Dan berkati Tuhan lindungi supaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua sudah menyelesaikan Tuhan untuk kami boleh datang beribadah Tuhan. Terima kasih kami naikkan sekali lagi Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami memohon Tuhan Yesus untuk memberkati setiap kami Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, berjalan bersama dengan kami setiap hari Tuhan. Sebab kami tidak mampu berjalan sendiri, kami perlu penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam studi kami, di dalam keseharian kami. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, untuk mereka yang bekerja, mereka orang tua kami yang menjagai kami setiap hari Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan juga berkati kesehatan orang tua kami Tuhan, sehingga mereka bisa mendidik, membesarkan kami, dan kami semua anak-anak-Mu ini Tuhan boleh melihat orang tua kami sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami percaya kami menerima berkat daripada Allah Bapa dan Putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Allah Roh Kudus yang menyertai kami, yang memberikan kami kekuatan, serta memberikan kami keberhasilan atas semua yang kami kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang hari ini kami menerima berkat-Mu. Semua yang percaya Tuhan Yesus sudah memberkati kita, sama-sama berkata, amin. Thank you. Indahnya hari Natal, sialalalalalalalala, sambut lahir sang raja, sialalalalalalalala, sukacita berlimpah.